Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada kuliah daring hari ini. Hari ini kita akan bahas tema berkaitan dengan materi clearing. Manajemen clearing di sini adalah salah satu sarana transaksi pembayaran dilakukan oleh industri perbankan. Dalam implementasinya, clearing itu ada dua, ada clearing manual dan clearing elektronik. Nah, warkat-warkat yang digunakan biasanya terdiri dari cek, bilet giro, surat bukti penerimaan transfer, wesel bank untuk transfer. Ini jenis-jenis tersebut telah dibahas di sumber dana bank beberapa hari yang lalu. Warkat-warkat itu harus dinyatakan dalam rupiah penuh, tidak ada komanya. Jadi dalam rupiah penuh, dalam nilai rupiah, bukan dalam nilai mata uang asing. Dan belum kadaluarsa umurnya, karena umur cek dan bilet giro itu adalah 70 hari. Bank peserta clearing adalah bank umum, baik konvensional maupun syariah yang ada di wilayah clearing. Di dalam clearing itu ada dua golongan, golongan A dan golongan B. Golongan A itu berwenang membuat, mengubah, memberikan tanda terima, dan menandatangani daftar rekapitulasi neraca dan bilet saldo clearing. Sedangkan untuk golongan B, selain melaksanakan tugas golongan A, juga memiliki kewenangan mengubah, menandatangani, dan menambah atau surat-surat penolakan. Bilet saldo adalah neraca clearing penyerahan dan neraca clearing retur yang harus dibuat bilet saldo yang merupakan memuat neraca akhir, hasil akhir dari call money, maka oleh penyelenggara dibuatkan neraca gabungan yang merupakan kompilasi dari neraca bank peserta clearing. Pengertiannya nanti kita ulas secara detail. Nah, ini mekanismenya. Satu adalah penyerahan warkat, dua adalah pemeriksaan warkat tersebut, baik stempelnya, pencatatan, dan lain sebagainya, antara huruf dan angka, tanda tangan, stempel, tanggal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyerahan warkat clearing dari bank umum kepada bank penyelenggara. Yang keempat adalah pemeriksaan neraca clearing oleh bank penyelenggara dan bersama bank umum. Yang kelima adalah wakil peserta clearing melakukan konfirmasi warkat dan pembuatan tolakan bila harus ditolak atau diretur. Keenam, membuatkan clearing retur jika ada. Ketujuh, pembuatan neraca clearing retur, neraca clearing gabungan, lengkap, daftar rekapitulasi bilet saldo clearing. 8 adalah wakil peserta clearing kembali untuk penyelesaian clearing, kembali ke masing-masing kantornya. Ke-9, konfirmasi dan penyelesaian. Nah, ini mekanisme seperti itu, nanti kita ada contoh-contoh. Ada kasus clearing di sini, misalkan dalam lembaga clearing ada di suatu wilayah terdapat 4 bank peserta clearing, masing-masing memiliki nasabah 3 giran dengan saldo giro sebelum pelaksanaan clearing sebagai berikut. Bank A memiliki giran terdiri dari Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan Bank A memiliki saldo giro di BI sebesar 500 juta. Bank B memiliki giran terdiri dari Tuan D, Tuan E, dan Tuan F. Dan Bank B memiliki saldo giro di BI sebesar 750 juta. Bank C memiliki giran terdiri dari Tuan G, Tuan H, Tuan I. Dan Bank C memiliki saldo giro di BI 1.200.000.000 juta. Bank D memiliki giran terdiri dari Tuan J, Tuan K, Tuan L. Dan Bank D memiliki saldo giro di BI sebesar 1.500 juta atau 1,5 miliar. Sebelum pelaksanaan clearing, masing-masing bank peserta memiliki data saldo giro masing-masing giran sebagai berikut.
Saldo giro di Bank A, Tuan A 60 juta, Tuan B 10 juta, Tuan C 30 juta. Saldo giro di Bank B, Tuan D 10 juta, Tuan E 10 juta, Tuan F 25 juta. Saldo giro di Bank C, Tuan G 10 juta, Tuan H 60 juta, dan Tuan I 5 juta. Saldo giro di Bank D, Tuan J sama dengan rupa ini 30 juta, Tuan I sebesar 10 juta. Nah, dari transaksi lalu lintas pembayaran tanggal 11 Maret, Tuan A belanja kepada Tuan D sebesar 50 juta menggunakan BG Bank A. Tuan C belanja kepada Tuan G sebesar 25 juta menggunakan cek Bank A. Tuan F belanja kepada Tuan I sebesar 10 juta menggunakan BG Bank B. Tuan G belanja kepada Tuan B sebesar 15 juta menggunakan cek Bank C. Tuan K belanja kepada Tuan S sebesar 30 juta menggunakan cek Bank D. Tuan H belanja kepada Tuan I sebesar 50 juta menggunakan BG Bank C. Dari daftar transaksi tersebut, buat perhitungan clearingnya. Yaitu saudara silahkan belajar membuat akuntansinya seperti apa. Silahkan nyari rujukan yang saudara mampu, dari mana silahkan, yang penting bisa menyelesaikan. Yang kedua, clearing elektronik. Clearing elektronik ini, tujuan clearing elektronik adalah yang pertama di sini memiliki dokumen clearing yang jelas seperti dengan clearing manual. Ada bukti penyerahan warkat debit clearing atau BPWD, bukti penyerahan warkat kredit clearing atau BPWK, ada kartu batch warkat debit, kartu batch warkat kredit, lembar substitusi. Warkat dan dokumen wajib memiliki magnetic ink character recognition atau MICR, yaitu tinta magnet khusus yang dicantumkan pada clear band berisi informasi angka dan simbol kode line. Mekanisme clearing elektronik hampir sama sih dengan clearing manual, cuman di sini kan hanya berdasarkan elektronik. Satu, ada peserta langsung aktif atau PLA, ada peserta langsung pasif atau PLP. Yang ketiga, ada peserta tidak langsung atau PTL. PLA wajib menyediakan dana terminal, sarana terminal peserta clearing atau TPK yang terdiri dari perangkat lunak aplikasi TPK, perangkat lunak sistem operasional, komputer pribadi atau personal komputer, machine reader encoder, jaringan komunikasi data atau cadangan dial up, dan sarana backup TPK. Prosesnya, warkat dengan nominal 100 juta ke atas dilaksanakan melalui BI RTGS. Nanti akan diulas secara detail ya. Clearing penyerahan nominal sebesar, clearing pengembalian nominal besar, clearing retail untuk warkat nominal kurang dari 100 juta terdiri dari 2 kegiatan dalam 2 hari kerja berurutan. Clearing penyerahan retail, clearing pengembalian retail. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS ini digunakan untuk semua transaksi real time yang di atas 100 juta. Memang ada biayanya lebih mahal dari transfer biasa karena real time di sini. Bank Indonesia berkewajiban menjamin kelancaran sistem pembayaran di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan, memberi persetujuan, dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti transfer dana, baik bersifat real time, seperti BI RTGS, sistem clearing maupun sistem pembayaran lain. Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan pengembangan sistem pembayaran nasional atau SPN yang komprehensif, terintegrasi, terkelola secara efektif dan efisien, aman, handal, dan berisiko rendah.
Sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dituntut terintegrasi dengan sistem pembayaran negara lain, terutama untuk menurunkan risiko settlement antara mata uang. Salah satu sistem yang dikembangkan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Sebelum diterapkan BIRTGS, mekanisme penyelesaian transaksi antara bank bersifat retail transaction maupun large value transaction dilakukan dengan sistem clearing atau net settlement. Hal ini dapat menimbulkan risiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kalah clearing dalam jumlah yang cukup besar. Apabila jumlah kalah clearing melampaui saldo rekening gironya di Bank Indonesia, maka saldo giro menjadi negatif atau overdraft, sehingga menyulitkan Bank Indonesia. Maka bank harus menutup overdraft keesokan harinya. Pada sistem pembayaran non-tunai, layanan jasa perbankan sebagian besar dilakukan oleh atau melalui rekening di Bank Indonesia secara hubungan bilateral atau antar bank maupun melalui jaringan interbank yang dimiliki biasanya melakukan transfer elektronik, sistem clearing elektronik atau BIRTGS. Sistem BIRTGS sendiri merupakan metode gross settlement, sehingga setiap transaksi diperhitungkan secara individual. Apabila saldo rekening giro bank pengirim di Bank Indonesia tidak mencukupi, maka transaksi akan ditempatkan dalam antrean sistem BIRTGS. Transaksi akan diproses apabila bank telah mendapatkan transfer dana dari pihak lain. Dalam sistem gross settlement, gap terjadi antara outgoing transaction dengan incoming transaction. Untuk mengatasinya, maka sistem BIRTGS memerlukan fasilitas likuiditas intrahari atau FLI yang bersifat fully secured, karena peserta harus menjaminkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau obligasi pemerintah yang nilainya nominalnya minimal sama dengan FLI. Penggunaan FLI secara otomatis pada saat rekening giro di Bank Indonesia tidak mencukupi kewajiban clearingnya. Pada saat bank menerima incoming transfer, secara otomatis mengurangi saldo FLI. Apabila tidak mampu mengembalikan tepat pada waktunya, akan berubah menjadi fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP. Dan apabila saldo giro tidak mencukupi untuk pelunasan, maka pelunasan akan dilakukan dengan mengeksekusi agunan, baik berupa SBI atau obligasi pemerintah. BIRTGS diharapkan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap transaksi dan lalu lintas pembayaran, yaitu transaksi yang mensyaratkan delivery versus payment atau DVV, seperti jual beli obligasi pemerintah, saham atau surat berharga lainnya. Hal ini sangat penting untuk menurunkan risiko dalam pasar sekuritas. Implementasi BIRTGS dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta BIRTGS. Tahap berikutnya diimplementasikan di seluruh wilayah kantor Bank Indonesia atau KBI. Sejak diterapkannya BI pada November 2000, Bank Indonesia menetapkan maksimum nominal transaksi warkat kredit yang dapat diproses melalui clearing atau capping clearing sebesar 100 juta. Hal ini untuk mengurangi risiko sistem pembayaran menggunakan net settlement atau clearing, maka di atas 100 juta harus menggunakan BIRTGS. Nah, itu gambaran umumnya, kita akan jelaskan secara detail di sini. Pengertian daripada clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara bank, baik atas nama bank maupun atas nama nasabah, yang hasilnya diperhitungkan, diselesaikan pada waktu tertentu, atau sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperlancar lalu lintas pembayaran giral, artinya non-tunai. Warkat merupakan alat pembayaran non-tunai yang diatur sesuai perundangan yang berlaku dan lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Sistem clearing antar bank meliputi clearing domestik dan clearing lintas negara atau luar negeri. Yang pertama, penetapan persyaratan oleh Bank Indonesia kepada bank sebagai anggota pada sistem clearing, baik bersifat regional maupun internasional. Yang kedua, pengaturan Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan bank sentral atau lembaga penyelenggara sistem pembayaran negara lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan clearing dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran atas bank. Clearing manual. Clearing manual, adapun clearing antar bank meliputi sistem clearing domestik dan lintas negara mencakup 1. Penerapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan pada sistem clearing yang bersifat regional atau internasional. 2. Pengaturan mengenai kesepakatan antara Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan bank sentral dan lembaga penyelenggara sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan clearing dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang ketiga, secara teknis pelaksanaan clearing adalah kegiatan perhitungan utang piutang di antara beberapa bank peserta clearing secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat clearing berupa giral. 1. Cek, 2. Biliet giro, 3. Surat bukti penerimaan transfer, 4. Wesel bank untuk transfer. Seluruh warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah bernilai nominal penuh dan belum kadaluarsa. Saudara mafhum bahwa umur cek atau biliet giro itu adalah 70 hari, sebagaimana yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan clearing antar bank dalam satu wilayah apabila tidak memungkinkan menyelenggarakan clearing nasional secara terpusat di suatu tempat. Peraturan Bank Indonesia tentang clearing. 1. Jenis penyelenggaraan clearing yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain. Kedua adalah persyaratan dan bentuk hukum pihak yang dapat menyelenggarakan clearing. Ketiga, tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan menyelenggarakan clearing. Bank peserta clearing adalah bank umum yang berada dalam wilayah clearing tertentu dan tidak diberhentikan kepesertaannya dalam clearing oleh Bank Indonesia. Suatu bank dilarang untuk mengikuti clearing jika tidak melaksanakan salah satu ketentuan Bank Indonesia, yaitu menyelesaikan kewajiban giralnya. Jika salah satu peserta clearing karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam clearing, maka peserta wajib mengajukan permohonan pengunduran pada penyelenggaraan clearing 10 hari sebelumnya. Permohonan pengunduran diri kepesertaan clearing 1. Karena kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi syarat-syarat ikut clearing. Kedua, masalah dalam pengurusan serta perselisihan dan lain-lain. Biasanya ada konflik of interest di dalam manajemen bank. Penyertaan dalam clearing. 1. Penyertaan langsung, yaitu perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing. Dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung adalah kantor Bank Indonesia dan kantor pusat Bank Umum beserta kantor-kantor cabangnya. Yang kedua, penyertaan tidak langsung, yaitu perhitungan warkat dalam pertemuan clearing oleh suatu kantor bank melalui kantor pusat dan bank tersebut atau melalui salah satu kantor cabang bank lain. Syarat menjadi bank peserta clearing. 1. Adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, wajib ikut serta dalam clearing setelah mendapat perizinan. Yang kedua, mempunyai izin usaha yang sah. Ketiga, keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank untuk memenuhi kewajiban dalam clearing. Keempat, simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor bank tersebut sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal store minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya. Yang kelima, menyetor jaminan clearing sebesar 50% dari rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Yang keenam, bank peserta menunjuk minimal seorang wakil tetap pada lembaga clearing. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil tersebut. Yang G, pemberitahuan mengenai staf atau wakil staf disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf. Golongan A berwenang membuat, mengubah, memberi tanda tangan terima dan menandatangani daftar rekapitulasi neraca dan biliet saldo clearing. Golongan B, di samping kegiatan yang dilaksanakan golongan A juga diberikan
kewenangan mengubah, menambah, dan menandatangani surat penolakan. Ketentuan khusus bagi bank pelaksana clearing. A. Berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan clearing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. B. Menyampaikan laporan tentang data clearing setiap minggu bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah clearing bersangkutan. C. Mempermudah dan menyelenggarakan clearing dalam penyediaan uang kartal, sehingga diketahui hasil clearing hari itu dan diperhitungkan pada rekening peserta clearing di Bank Indonesia. Apabila jumlah kewajiban dari salah satu peserta melampaui jaminan clearing, maka peserta akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif dalam waktu 30 menit setelah pertemuan clearing retur ditutup, dan pada perpanjangan waktu tidak dapat memenuhi kewajiban, maka akan dihentikan sementara dari keikutsertaannya. Clearing diselenggarakan setiap hari kerja dengan 2 kali pertemuan yang jadwalnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Biasanya jam 11 sampai jam 12 adalah penyerahan, jam 1 sampai jam 2 adalah perhitungan. Apabila bank peserta clearing tidak dapat turut serta dalam clearing, maka bank wajib mengajukan permohonan. Seperti tadi sudah disampaikan di situ. Kesulitan keuangan atau masalah dalam kepengurusan. Penyelenggara akan mengemukakan kepada bank peserta clearing 2 hari kerja sebelum hari efektif, maka tidak diikut sertakan clearing sehingga dikecualikan dari kejadian force majeure. 1. Karena bencana alam, 2. Karena kebakaran, adanya huru-hara, ada sabotase, dan lain-lain. Biliat saldo. Biliat saldo, neraca clearing penyerahan dan neraca clearing retur harus dibuat biliat saldo yang memuat hasil akhir. Jadi biliat saldo ini merupakan gambaran hasil akhir dari call money, dari transaksi. Maka oleh penyelenggara dibuat neraca gabungan yang merupakan kompilasi dari neraca peserta clearing. Mekanisme clearing. Pertemuan clearing dilakukan dalam 2 tahap, yaitu clearing penyerahan. A. Kegiatan dilakukan sebelum clearing penyerahan adalah warkat dicap yang memuat sebutan clearing dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta. Yang kedua, persetujuan penyelenggaraan dan peserta lain. Langkah-langkah selanjutnya, warkat clearing dikelompokkan sesuai bank peserta menjadi warkat clearing penyerahan. Isinya 1. Nota debit keluar, yaitu warkat setoran nasabah untuk keuntungan rekening nasabah. Yang kedua, nota kredit keluar, yaitu warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain. Warkat clearing penerimaan. 1. Nota debit masuk, yaitu warkat yang diterima dari peserta clearing atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Nota kredit masuk, yaitu warkat yang diterima dari peserta clearing untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. C. Warkat debit dan warkat kredit dirinci nominalnya dalam suatu daftar. D. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar clearing dijumlahkan. E. Serah terima warkat clearing yang telah ditandatangani oleh wakil peserta clearing. F. Apabila terjadi perbedaan terdapat pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam clearing, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara atau Bank Indonesia. G. Penyusunan neraca clearing penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama peserta yang jelas. Wakil peserta clearing kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat-warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan. Penyelesaian warkat clearing. 1. Warkat debit diselesaikan oleh bank peserta clearing apabila memenuhi syarat dan dananya mencukupi. Warkat kredit diselesaikan setelah diteliti dan dari kesalahan. Warkat debit yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dikembalikan pada bank peserta saat clearing retur. Penolakan harus disertai surat keterangan penolakan atau SKP yang berisi alasan penolakan. Warkat yang diduga ada kaitan dengan kejahatan harus ditahan dan dikonfirmasikan dengan polisi. Clearing retur. Setelah warkat yang dikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar clearing retur lengkap dengan nilai nominalnya. Daftar clearing retur beserta warkatnya diserahkan kepada wakil peserta clearing
sehingga dilakukan serah terima warkat dalam clear. Prosesnya: 1. Penyelenggara menyusun neraca gabungan bank peserta clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing retur. Dibuat bilyet saldo clearing yang memuat hasil akhir clearing. Apabila hasil jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut menang clearing. Demikian pula sebaliknya. Apabila saldo bank peserta clearing telah diselesaikan, neraca clearing gabungan seimbang, maka clearing telah selesai. Jika bank peserta clearing menang clearing, maka jumlah simpanan giro di Bank Indonesia bertambah dan sebaliknya. 2. Jika bank peserta clearing tidak mempunyai cukup dana liquid pada bank, maka untuk penyelesaian kalah clearing akan berusaha mencari pinjaman dari bank lain melalui call money. Pinjaman diberikan dalam jangka pendek paling lama 7 hari dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Walaupun tingkat suku bunga cukup tinggi, tetapi bank yang kalah clearing tetap menyetujuinya karena harus segera menyelesaikannya. Yang selanjutnya adalah clearing elektronik. Clearing elektronik pada awalnya dilaksanakan secara manual, namun sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian di Indonesia, khususnya di Jakarta, menyebabkan pola kerja clearing manual tidak efektif, tidak efisien, dan pertemuan clearing menjadi ruwet. Surat Keputusan Bank Indonesia atau SKBI nomor 21/9/Kep/Dir tanggal 23 Mei 1988 tentang perubahan sistem clearing lokal Jakarta menjadi clearing otomatis. Tahun 94 kemudian diganti dengan sistem otomasi clearing lokal atau SOKL. Sarana clearing tidak mampu mengikuti peningkatan jumlah warkat clearing sehingga menimbulkan keterlambatan dalam settlement dan menyediakan informasi hasil clearing, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat dan merugikan lembaga perbankan. Yang keempat, tahun 1996 dikembangkan clearing lokal elektronik dengan teknologi image oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Yang kelima, tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia meresmikan penggunaan sistem clearing elektronik atau SKE untuk lokal Jakarta meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Sentral Asia (BCA), Dutch Bank, Standard Chartered Bank, Citibank, dan peserta dari Bank Indonesia, bagian akunting Tamrin dan bagian akunting kota. Yang keenam, keikutsertaan perbankan dalam clearing elektronik dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan teknis masing-masing bank, dan clearing elektronik secara menyeluruh di Jakarta baru dimulai pada tanggal 18 Juni 2001. Pengertian daripada clearing elektronik. Clearing elektronik adalah clearing lokal dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, disertai penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara clearing untuk diteruskan kepada penerima. Tujuan clearing elektronik: 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan sistem pembayaran. Cepat, akurat, andal, aman, dan lancar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan, pelaksanaan dan pengawasan proses clearing. Ketiga, memenuhi kebutuhan informasi peserta clearing tentang hasil perhitungan clearing secara cepat, akurat, dan tepat waktu. Sistem clearing elektronik syarat dengan teknologi informasi, sehingga penggunaannya perlu didukung dengan sistem pengamanan secara berlapis agar berjalan dengan aman. 1. Pengamanan perangkat lunak. 2. Jaringan komunikasi data, ada password, transmission, ID, login table, kombinasi angka rahasia, dan jaringan komunikasi langsung atau dedicated line. Sarana backup yang telah disiapkan adalah Disaster Recovery Plan atau DRP dan Disaster Recovery Center atau DRC. Bulan November tahun 2000, Bank Indonesia menetapkan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS untuk mengurangi risiko sistem pembayaran yang menggunakan net settlement dalam clearing. Batasan nominal capping clearing adalah 100 juta, sehingga warkat kredit dengan nominal 100 juta ke atas harus melalui BIRTGS, berlaku sejak 1 Oktober 2002. Dokumen clearing sama saja dengan dokumen clearing
lokal ya. Satu, bukti penyerahan warkat debit clearing atau BPWD, bukti penyerahan warkat kredit clearing atau BPWK. Kartu badge warkat debit, kartu badge warkat kredit, lembar substitusi. Warkat dan dokumen wajib memiliki magnetic ink character recognition atau MICR, yakni tinta magnetik khusus yang dicantumkan pada clear band berisi informasi angka dan simbol kode lain. Mekanisme clearing elektronik. Satu, ada peserta langsung aktif atau PLA. Mereka adalah memiliki kewenangan untuk mengirim DKE, daftar clearing elektronik, ke sistem pusat komputer clearing elektronik atau SPKE, dan menyampaikan bundle warkat kepada penyelenggara menerima hasil perhitungan, clearing, dan warkatnya dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta bersangkutan. PLA wajib menyediakan sarana terminal peserta clearing atau TPK yang terdiri dari perangkat lunak aplikasi TPK, perangkat lunak sistem operasi atau operation system, ada komputer pribadi atau personal komputer, ada mesin read encoder. Keempat, jaringan komunikasi data atau JKD cadangan dial up. Sarana backup TPK. Yang kedua, peserta langsung pasif atau PLP. Memiliki kewenangan mengirim daftar clearing elektronik ke SPKE dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA. Karena pasif jadi ngikuti kena aktif. Peserta tidak dapat menerima hasil perhitungan clearing dan warkat dari penyelenggara. Yang ketiga, peserta tidak langsung atau PTL memiliki kewenangan mengirim DKE ke SPKE dan menyampaikan bundel warkat ke penyelenggara melalui menggunakan identitas PLA. Peserta menerima hasil perhitungan clearing dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas PLA atau PLP. Fasilitas bagi peserta clearing. Bank Indonesia mempunyai kepentingan dan tugas untuk meningkatkan kelancaran sistem pembayaran dengan memberikan berbagai fasilitas kepada peserta clearing yang memiliki akses informasi dan saran untuk mengikuti proses clearing secara aman, lancar, efisien, dan andal. Meliputi informasi clearing untuk mengetahui posisi perhitungan clearing digunakan untuk melakukan manajemen kas. Laporan hasil proses clearing untuk mengetahui rincian warkat yang dikeluarkan atau diterima. Yang ketiga, rekaman data warkat yang diterima untuk mendapatkan informasi data warkat yang diterima dan terekam pada disket. Yang keempat, salinan warkat dan permintaan ulang atas laporan hasil proses clearing. Ada reproduksi dari warkat yang telah diproses dalam clearing dan direkam dalam bankrupt image atau microfilm. Investigasi selisih, misalnya ada selisih, fasilitas untuk melakukan penelitian terhadap ketidaksesuaian laporan. Keenam, pengujian kualitas MICR, kode lain atau penolakan tinggi. Prosesnya, siklus clearing nominal besar untuk warkat dengan nilai 100 juta ke atas dilakukan melalui RTGS melalui dua kegiatan pada hari yang sama. Satu, clearing penyerahan nominal besar. Dua, clearing pengembalian nominal besar. Siklus clearing retail untuk warkat nilai nominal kurang dari 100 juta terdiri dari dua kegiatan dalam 2 hari yang berurutan. Satu, clearing penyerahan retail. Kedua, clearing pengembalian retail. Mekanisme clearing elektronik. Satu, penyiapan warkat dan dokumen clearing. Dua, bank mengirim merekam data warkat clearing ke dalam sistem terminal peserta clearing atau TPK menggunakan mesin reader encoder dengan menghasilkan DKE. Ketiga, pengelompokan warkat dalam batch dan penyusunan dalam bundel warkat yang terdiri dari BPWD dan BPWK, lembar substitusi, kartu batch, warkat debit atau warkat kredit, dan warkat debit atau warkat kredit. Pengiriman batch DKE secara elektronik kepada JKD se-SPKE di penyelenggara. Peserta dapat melihat status DKE di sistem terminal peserta clearing masing-masing tentang status pengiriman, sukses atau gagal. SPKE memproses DKE setelah batas waktu transit DKE berakhir.
SPKE membroadcast informasi hasil clearing kepada seluruh sistem terminal peserta clearing secara online. Hasil perhitungan biliet saldo clearing dilakukan ke rekening giro masing-masing bank di sistem BI RTGS. Settlement. Settlement adalah dasar perhitungan clearing elektronik di bawah 100 juta. Adalah data keuangan elektronik atau DKE. Perhitungan hasil clearing akan tercermin dalam biliet saldo clearing dengan kondisi apabila saldo kredit menang sedangkan saldo debit kalah. Hasil ini dibukukan langsung ke rekening giro tiap bank peserta clearing di Bank Indonesia tanpa melihat kecukupan dana atau net settlement. Apabila nilai kalah clearing melebihi saldo giro di Bank Indonesia dan bank peserta tidak menutupnya hingga BI menutup sistem akuntansi, maka bank peserta dapat dinyatakan memiliki saldo negatif atau overdraft. Dan jika saldo negatif tidak ditutup pada jam 9 malam pada hari kerja berikutnya, maka bank peserta dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara clearing lokal. Real Time Gross Settlement atau RTGS. Bank Indonesia berkewajiban menjamin kelancaran sistem pembayaran di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan, memberi persetujuan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti transfer dana, baik bersifat real time, sistem clearing, maupun sistem pembayaran lain. Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan pengembangan sistem pembayaran nasional atau SPN yang komprehensif, terintegrasi, terkelola secara efektif dan efisien, aman, andal, dan berisiko rendah. Sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dituntut agar terintegrasi dengan sistem pembayaran negara lain, terutama untuk menurunkan risiko settlement antara mata uang. Salah satunya sistem yang dikembangkan Bank Indonesia adalah Real Time Gross Settlement atau BI RTGS. Sebelum diterapkannya BI RTGS, mekanisme penyelesaian transaksi antar bank, baik bersifat retail transaction maupun large value transaction, dilakukan dengan sistem clearing atau net settlement. Hal ini dapat menimbulkan risiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kalah clearing dalam jumlah yang cukup besar. Apabila jumlah kalah clearingnya melampaui saldo rekening gironya di Bank Indonesia, maka saldo gironya menjadi negatif atau overdraft, sehingga menyulitkan Bank Indonesia jika bank tersebut mampu menutup overdraft keesokan harinya. Pada sistem pembayaran non-tunai, layanan jasa sebagian besar dilakukan oleh industri perbankan, baik melalui rekening di Bank Indonesia, hubungan bilateral, antar bank, atau melalui jaringan internal bank yang dimiliki, biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem clearing atau BI RTGS. Sistem BI RTGS menggunakan metode gross settlement, sehingga setiap transaksi diperhitungkan secara individual. Apabila saldo rekening giro bank pengirim di Bank Indonesia tidak mencukupi, maka transaksi akan ditempatkan dalam antrean sistem BI RTGS. Transaksi akan diproses apabila bank telah mendapat transfer dana dari bank atau dari pihak lain. Dalam sistem gross settlement, gap dapat terjadi antara outgoing transaction dengan incoming transaction. Untuk mengatasinya, maka sistem BI RTGS memerlukan fasilitas likuiditas intrahari atau FLI yang bersifat fully secured, karena bank peserta harus menjaminkan sertifikat Bank Indonesia atau obligasi pemerintah yang nilainya minimal sebesar nilai FLI. Penggunaan FLI secara otomatis pada saat rekening giro di Bank Indonesia tidak mencukupi kewajiban clearingnya, dan pada saat bank menerima incoming transfer secara otomatis mengurangi saldo FLI. Apabila tidak mampu mengembalikan tepat waktu, FLI akan berubah menjadi fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP. Dan apabila saldo giro tidak mencukupi untuk pelunasan, maka pelunasan dilakukan dengan mengeksekusi agunan. Agunannya tadi SBI atau obligasi.
BI RTGS diharapkan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap persediaan, yaitu transaksi yang mensyaratkan delivery versus payment atau DVP, seperti jual beli obligasi pemerintah, saham atau surat berharga lainnya. Hal ini sangat penting untuk menurunkan risiko dalam pasar sekuritas. Implementasi BI RTGS dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta BI RTGS. Tahap berikutnya akan diimplementasikan di seluruh wilayah kantor Bank Indonesia. Sejak diterapkannya BI RTGS pada bulan November 2000, Bank Indonesia menetapkan maksimum nominal transaksi warkat kredit yang dapat diproses melalui clearing atau capping sebesar 100 juta yang untuk mengurangi risiko. Itulah gambaran daripada transaksi clearing atau manajemen clearing yang ada di industri perbankan. Ya. Untuk itu saudara silahkan belajar. Ada di sana contoh-contohnya, ada latihan-latihannya. Jika saudara belum memiliki buku, silahkan nyari di mana yang sekiranya saudara bisa membantu saudara untuk membantu menyelesaikan materi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek juga lagi